Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan daripada Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan, renungan kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Firman ini adalah kisah tentang Simeon, seorang yang benar dan saleh, yang setia menanti penghiburan bagi bangsa Israel. Oleh karena itu, kita ambil tema orang yang dekat dengan Tuhan selalu mengerti rencana Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda juga mengerti akan rencana Allah dalam hidupmu? Semoga. Menunggu adalah sesuatu hal yang membosankan. Itulah yang biasa kita dengarkan. Sesungguhnya menghabiskan waktu dengan menunggu sepertinya sia-sia. Tapi ingat, kita sesungguhnya menghabiskan separuh hidup kita untuk menunggu. Hidup kita adalah kesibukan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang telah menunggu kita. Sebuah penelitian menemukan bahwa rata-rata kita menghabiskan 6 bulan hanya untuk menunggu di depan lampu merah. Dan lebih dari 5 tahun hanya untuk mengantri. Belum lagi menunggu hal-hal yang lain. Ada pepatah mengatakan, hal-hal baik datang kepada orang yang menunggu. Ini aneh ini ungkapan ini. Jika hal-hal baik datang kepada orang yang menunggu, lalu apakah ada sesuatu yang rela Anda tunggu seumur hidupmu? Relakah Anda menunggu seumur hidupmu kalau yang baik datang kepada orang yang menunggu? Bagaimana jika seseorang menawarkan Anda hadiah yang begitu besar jika Anda mau menunggu seumur hidup? Apakah Anda bersedia menunggu? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, sepanjang hidup kita adalah waktu menunggu. Dalam nas kita, Simeon menunggu-nunggu sepanjang hidupnya untuk sesuatu. Simeon adalah seorang saleh serta hidup benar di hadapan Tuhan. Yang menunggu bukan berarti ia berhenti berusaha. Tidak berhenti untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Tapi di dalam pelayanannya ada sesuatu yang paling dia tunggu dalam hidupnya. Ia tinggal di Yerusalem dan merupakan pusat politik serta agama pada saat itu. Tetapi kota itu telah jauh dari kekudusan. Tetapi Simeon tetap berjalan bersama Tuhan di tengah kota yang tidak taat kepada Tuhan seumur hidupnya. Bahkan ia menantikan penghiburan bagi Israel. Jika kita baca nas kita dan ayat selanjutnya, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh katanya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dan yang paling menarik di sini dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Tuhan melalui Roh Kudus mengutus kepada Simeon untuk menyampaikan pesan penting bahwa dia tidak akan mati
sebelum melihat Mesias. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, janji ini begitu indah bagi seorang yang saleh, yang beriman teguh, yang taat kepada Tuhan di tengah-tengah kacaunya kehidupan umumnya manusia. Sahabat rohani, Roh Kudus telah menyatakan kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Kristus. Simeon menunjukkan apa arti menjadi seorang percaya. Iman adalah keyakinan akan apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Simeon menanti dengan imannya bukan untuk apa yang telah Allah lakukan bagi dia, tetapi untuk apa yang Allah telah janjikan kepadanya. Bisa kita bayangkan seberapa seringnya Simeon berjalan ke bait suci sambil menunggu begitu lama apa yang telah dijanjikan Tuhan baginya. Jika kita baca di ayat selanjutnya di sini, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, dan dia berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Harapan menjadi kenyataan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Simeon bisa mengenali bayi Yesus sebagai Mesias dan yang diharapkan dari Israel? Ada dua alasannya. Pertama, karena Roh Kudus telah menyatakan kebenaran ilahi kepadanya dan ia memelihara kehidupan saleh dan dekat dengan Tuhan. Kedekatan inilah yang menyebabkan ia peka mendengarkan suara Roh Kudus dan dalam menyatakan rencana Allah. Namun Simeon tidak dapat diselamatkan hanya dengan menggendong bayi Yesus. Yesus tetap harus menjalani hidup yang sempurna, mati sebagai korban penebusan, dan bangkit menuju kemuliaan kekal. Tidak ada keselamatan tanpa salib dan kubur kosong. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan bagi kita. Salah satu bagian dari iklan gawai yang paling memukau pembeli adalah janjinya menyajikan alat yang bekerja dengan sangat cepat dan super canggih. Zaman yang serba tergesa-gesa ini menggusur budaya sabar menunggu. Padahal menunggu adalah sarana mendapatkan kesabaran dan kebaikan. Simeon adalah teladan dalam menanti. Ia tidak terburu-buru, ia tidak bosan, dan ia setia sambil menanti dengan imannya kepada Tuhan. Ia sabar dan kerinduan yang besar akan kedatangan Mesias. Apa yang sedang Anda tunggu dan nantikan saat ini? Tentu banyak yang Anda tunggu. Tapi satu hal yang harus kita tunggu adalah waktu Tuhan. Ia akan memperbaharui kita. Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah laksana burung Raja Wali yang tidak pernah lelah. Seperti Simeon, Tuhan ingin kita juga menantikan janji-janji Tuhan, terutama akan kedatangannya yang kedua kali. Karena menunggu dengan sabar adalah karakteristik rohani yang luar biasa. Dan orang yang dekat dengan Tuhan akan mengerti rencana Tuhan dan tanda-tanda yang dihadirkannya. Mintalah supaya Roh Kudus senantiasa berbicara kepada Anda untuk bisa memahami apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Karena orang yang sabar menunggu akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu yang telah memberikan kepada kami sebuah pengharapan penting bahwa kami harus
bersabar menunggu akan janji-janji Tuhan. Dan janji-janji Tuhan tidak pernah mengecewakan, tapi benar-benar terjadi dan akan membawa berkat bagi kami. Saat ini Tuhan, kami berada pada situasi yang banyak hal yang membuat kami terlalu sibuk dan terlalu gegabah dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu. Kecepatan adalah menjadi tren yang sering membuat kami tidak sabar akan menunggu. Padahal waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bukan waktu kami. Karena itu ajar kami untuk senantiasa menunggu dengan sabar akan apa yang Kau janjikan tepat pada waktunya. Biarlah kami boleh bertahan untuk sabar dalam melakukan berbagai hal sebelum akhirnya Tuhan mewujudkan apa yang terbaik bagi kami. Hari ini berkati kami dengan keluarga dan anak-anak. Berkati hidup kami. Banyak persoalan yang kami hadapi yang secepatnya bisa selesai kalau bisa, tetapi kadang harus kami tunggu sampai lama baru semuanya bisa terselesaikan. Dan hingga saat ini kami telah menerima berkat-Mu atas kesabaran kami menunggu. Kiranya ke depan biarlah kami juga sabar menantikan janji-Mu dan juga menantikan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam firman-Mu untuk kami pegang teguh, agar kami tidak menjadi orang yang putus asa walau banyak persoalan. Berkati kami hari ini bersama anak-anak dalam segala aktivitas. Biarlah kami selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.